Shalom teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada kesempatan bagi saya untuk share satu topik yang saya beri judul Bersatu di dalam keberbedaan. Bersatu dalam keberbedaan. Saya mengajak kita membaca 1 Korintus pasal 12. Kita akan baca ayat yang ke-12. Jadi 1 Korintus 12 ayat 12 demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu. Kami sudah membaca satu ayat ini Tuhan. Biarlah kami boleh merenungkan bersama ayat ini dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam masyarakat yang majemuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, salah satu ciri anak-anak yang paling menonjol, anak-anak kecil ya, yaitu ingusan, buang air kecil, karena masih belum bisa kasih tahu orang tuanya, maka terpaksa harus pakai pampers. Kemudian dia tidak merasa malu, tidak pakai pakaian bisa lari-lari kemana-mana, ya, main di tempat yang kotor, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, salah satu ciri kedewasaan adalah bahwa ia semakin mengerti dan menghargai tubuhnya sendiri. Itu ciri orang dewasa. Menghargai tubuh berarti kita bisa merasakan betapa besarnya nilai harga dari tubuh kita. Oleh sebab itu, ia harus dipelihara. Ia harus diutamakan, ia harus dinomorsatukan, ia harus dijaga. Ia harus diprioritaskan. Hari ini, saudara, kita hampir 5 bulan lockdown. Kenapa? Karena kita adalah orang dewasa yang sedang menghargai tubuh kita, yang menghargai kehidupan kita, sehingga kita mau memelihara dengan sebaik-baiknya, saling menjaga. Kita pakai masker, kita menjaga diri sendiri dan jaga orang lain. Kita cuci tangan, pakai sarung tangan, dan sebagainya. Semuanya adalah untuk kepentingan kita dan kepentingan bersama. Nah, itu pikiran orang dewasa. Bolehkah kita keluar tanpa memakai itu semuanya? Boleh saja. Maka itu merupakan pikiran kekanak-kanakan. Sekarang timbul pertanyaan, saudara, mengapa harus tubuh? Apa maksudnya dari bagian Alkitab yang kita baca, yang di dalam 1 Korintus ini, firman Tuhan menyebutkan sebagai contohnya adalah tubuh. Kalau kita perhatikan, tubuh yang dimaksud adalah persekutuan kita. Persekutuan yang dilambangkan oleh tubuh. Perkumpulan, persekutuan. Saat ini, saudara, tubuh kita merasa terpecah belah. Kenapa? Karena kita tidak bisa bersekutu. Ya, tidak bisa berkumpul bersama. Gereja itu sendiri merupakan tubuh Kristus. Sehingga gereja itu harus berkumpul bersama-sama. Maka orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk kumpul bersama, memuji Tuhan, itulah gereja. Gereja bukan hanya gedung, saudara, tapi gereja yang sesungguhnya adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk kumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah gereja. Jadi,
Orang-orang yang terdiri dari berbagai macam. Ada yang pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, pangkatnya menengah, dan sebagainya. Tapi semuanya itu harus bersatu. Karena kita tubuh Kristus. Ada yang jadi kepala, jadi mata, jadi hidung, jadi mulut, jadi tangan, jadi kaki. Semuanya harus bersatu. Nah, dalam 1 Korintus pasal 12, sebenarnya harus kita baca dari ayat 12 sampai 31. Namun, karena kita terbatas waktu, maka saudara bisa baca nanti. Sebenarnya dimulai dari ayat 1 tadi yang kita baca tadi. Rasul Paulus menulis bagian ini karena mengetahui bahwa adanya perpecahan. Perpecahan di dalam jemaat yang ada di Korintus. Nah, saya harap persekutuan kita itu harus senantiasa bersatu. Saling menghargai, saling memperhatikan, saling menghormati. Itu persekutuan yang bisa bersatu. Tapi kalau satu dengan yang lain tidak saling menghargai lagi, tidak saling menghormati lagi, maka tidak bisa bersatu. Dan sungguh menyedihkan kalau persekutuan itu tidak bisa bersatu. Tidak boleh ada kelompok-kelompok juga. Tangan dalam sebuah tubuh, tangan tidak bisa katakan, aku mau kerja sendiri di kanan, tangan yang sebelah sini katakan, aku mau kerja sendiri di kiri. Nggak bisa, sehingga satu ke kanan, satu ke kiri. Tidak bisa, tapi harus sama-sama. Satu ide, satu pikiran. Dalam persekutuan seperti ini ada hal-hal yang terpenting yang harus kita perhatikan, saudara. Saya mencatat ada 3 ya sebagai catatan kita hari ini. Yang pertama, dalam persekutuan itu harus ada kesatuan. Apa? Kesatuan. Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa persekutuan ini seperti satu tubuh. Di dalam tubuh, walaupun berbeda fungsi-fungsi tubuh itu, misalnya tangan, kaki, mulut, kepala, dan sebagainya, masing-masing itu berbeda fungsinya, tapi ada dalam satu tubuh. Kalau satu sakit, semuanya sakit. Ya, jadi boleh dibilang mereka itu tidak bisa saling bermusuhan. Kaki tidak bisa bilang saya mau jalan sendiri, tidak mau ikut perintah tangan, nggak bisa. Tidak bisa demikian. Semuanya harus sama-sama. Harus sama-sama lakukan. Tangan bilang, saya mau ambil apel itu. Tapi kaki bilang, saya tidak mau jalan. Nggak bisa. Begitu tangan bilang mau ambil, kaki juga harus jalan. Karena barang itu tidak bisa jalan sendiri, saudara. Jadi dibutuhkan adanya kesatuan yang saling menghargai. Nah, sekali lagi dalam persekutuan kita sebagai umat manusia, umat Tuhan, kita terdiri dari banyak orang yang latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang sebagai ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan bagian-bagian lainnya. Semuanya ada tugas masing-masing, saudara. Dan semuanya ini harus bersatu. Tidak bisa satu yang santai, tapi satu yang rajin, nggak bisa. Harus sama-sama. Nah, saudara, pelayanan juga demikian. Harus ada kesatuan. Sama-sama mendukung. Ada yang kuat dukung dengan kuat, ada yang lemah dukung dengan yang lemah. Jadi ada yang punya waktu banyak, porsinya banyak, tidak punya waktu banyak, porsinya sedikit, berkatnya banyak, porsinya banyak, berkatnya sedikit, dukungnya juga sedikit. Nah, semua itu bisa kita lakukan. Tapi nggak boleh katakan, saya hanya mau di pertengahan tinggal diam, nggak bisa. Ya. Yang kedua,
Di dalam persekutuan itu harus ada keanekaragaman. Secara sadar atau tidak, saudara, tubuh kita terdiri dari keanekaragaman. Tadi kita bilang tangan untuk cuci piring, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, menasehati, menegur. Tangan bisa pegang Alkitab juga, saudara. Telinga untuk mendengar. Nah, jadi tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam fungsi yang begitu indah rupa. Ketika tangan memegang Alkitab, telinga mulai mendengar, mulut ditutup, dia mendengar firman Tuhan, sungguh indah. Ketika tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa, sungguh indah. Itulah sebabnya, saudara, keanekaragaman membuat itu indah. Tidak bosan. Maka anak-anak suka warna pelangi, dan nyanyi juga. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Ini lagu anak-anak. Karena warnanya bermacam-macam, saudara. Orang suka itu. Nah, di dalam persekutuan seperti ini, kita masing-masing diberikan kecakapan yang berbeda. Latar belakang yang berbeda. Pendidikan yang berbeda. Pekerjaan yang berbeda. Keuangan yang berbeda. Pengetahuan yang berbeda. Semua beda. Tetapi, di dalam keberbedaan itu, waktu mereka bersekutu, tidak boleh satu menonjol sombong, tidak bisa demikian. Itu sebab, saudara, hanya di gereja, bos melayani pegawainya, saudara. Kalau di tempat kerjaan, dia diatur-atur. Tapi di gereja, dia yang melayani pegawai. Luar biasa, bukan? Nah, coba kita perhatikan yang ketiga. Saya mencatat di sini, selain tadi yang pertama, harus ada kesatuan, dan kedua harus ada keanekaragaman, dan yang ketiga harus ada kedewasaan. Jonathan Swift, seorang pengarang buku sindiran, mengatakan bahwa kita punya banyak agama untuk membuat kita saling membenci, tidak membuat kita saling mengasihi. Heran, saudara, kalau kita yang belum dewasa, kita bisa menganggap berbedanya agama menjadi saling membenci. Tapi kita mesti dewasa. Tadi kita katakan keberbedaan itu indah, sehingga perlu adanya saling mengasihi. Saudara, kepandaian, karunia, apapun yang kita miliki, saudara, tidak ada gunanya kalau kita tidak mempraktekannya. Dan waktu mempraktekannya juga harus dalam kasih. Kepintaran yang dipraktekkan dengan kesombongan, saudara, itu bukan pelayanan. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa ketidakdewasaan. Nah, bukti kedewasaan itu di dalam kehidupan Kristen adalah kasih yang bertumbuh terhadap setiap umat manusia. Dan juga terhadap jiwa-jiwa yang tersesat. Tadinya dia jatuh ke dalam dosa, kita layani. Dia mulai bertobat, dia tinggalkan dosanya, dia mau ikut Tuhan, mulai dia bisa melayani, mulai dia berubah, mulai dia bisa membaca Alkitab, mulai dia bisa berdoa, mulai dia mengasihi. Tadinya dia suka membenci, sekarang mulai bisa memberi. Tadinya mau menerima saja, sekarang dia mulai melayani, tadinya mau dilayani saja. Jadi ada tingkat dewasanya. Anak-anak yang
Menuju kedewasaan demikian juga kan. Tadinya waktu kecil dia dilayani sepenuhnya 24 jam. Begitu awet nangis, langsung mama atau papanya langsung menggendong dia, atau suster langsung menggendong dia, kasih dia makan, kasih dia minum, ganti popoknya, dan sebagainya. Tapi makin hari makin dewasa, dia bisa sendiri, dia bisa lakukan itu sendiri, sampai pada tahap di mana dia bisa lakukan untuk orang lain. Nah, mungkin dalam persekutuan itu ada beda pendapat. Wajar, saudara, karena kita latar belakang berbeda. Kita tidak pernah sama, jadi pendapat bisa beda. Tapi ketika pendapat yang beda itu dalam persekutuan, dalam kesatuan akan disatukan. Waktu pendapat itu sudah disatukan, saudara, maka tidak boleh seseorang berkata bahwa itu pendapatku. Tidak boleh pula seseorang mengatakan, aku kecewa, pendapatku tidak bisa diterima. Tidak, kita harus menerima dengan lapang dada, dengan penuh kedewasaan, dengan penuh kasih, sehingga terciptalah satu persekutuan yang indah. Persekutuan itu sangat indah dan kuat, saudara, dan dibutuhkan. Saudara pernah lihat sapu lidi, saudara? Di sini kita jarang ada sapu lidi ya. Saya coba cari-cari sapu lidi gak ketemu. Tapi kalau kita di Indonesia ada sapu lidi. Lidi kalau satu dipatahkan gampang, ceklek patah. Tapi kalau lidi itu disatukan jadi sapu lidi, saudara mau patahkan gak bisa. Jadi yang lemah itu kalau disatukan akan jadi kuat. Saudara tahu rantai yang untuk mengikat pintu atau gerbang, tembok, atau tarik mobil itu, rantai-rantai besar yang ada mata-mata rantainya itu. Mata rantai itu kuat tergantung kepada mata rantai yang paling lemah. Kalau mata rantai yang paling lemah itu putus, maka rantai itu pun putus. Jadi dia harus menghargai yang paling lemah. Apa yang bisa kita refleksi dalam kehidupan kita? Saudara, dalam perkumpulan, dalam persekutuan, dalam satu organisasi, ada orang-orang yang lemah. Ada orang-orang yang kurang pintar. Ada orang-orang yang miskin. Tapi kita tidak boleh menganggap remeh. Sama semuanya. Lihat Tuhan Yesus, dia datang ke dunia ini. Dia menghargai orang miskin. Si janda yang miskin di depan bait Allah mempersembahkan uang yang paling kecil. Dia hargai, dia puji. Mereka yang sakit kusta, dia sembuh. Dia menolong orang-orang yang lemah. Dia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, saudara, kalau kepada orang yang senantiasa memberimu hadiah, lalu kemudian engkau berikan pada dia kembali hadiah, itu biasa. Tapi coba sesekali berikan hadiah kepada orang yang tanpa mengharapkan dia berikan kembali kepadamu. Itulah kedewasaan, di mana engkau memberi tanpa pamrih. Dalam persekutuan perlu ada demikian, menolong tanpa pamrih, membantu tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih, memberi nasihat tanpa pamrih, lakukan sesuatu buat orang lain tanpa pamrih, tidak ingat kembali. Yang penting kita menolong, yang penting kita ulurkan tangan, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan yang seperti begini, Anda bisa. Anda pasti bisa.